kuringnya aku pakai ini. Jadi bagian lapis ini aku pakai Asian Tape ya teman-teman, supaya dia bahannya itu menyerap. Oke, ini pertama kita coba bahan utamanya dulu. Bagi kain satin bridalnya. Kenapa aku pakai bridal? Supaya dia lebih terkesan mewah. Karena yang kita buat ini modelnya itu simple banget ya guys, simple banget. Jadi penting banget supaya kita menggunakan kainnya sedikit memberikan kesan mewah gitu. Oke. Bikin karena kita mau bikin resletingnya itu di bagian belakang. Jadi kita bakalan menempatkan pola belakangnya itu di guntingan ya. Rapin dulu kainnya supaya bagian atas dan bagian bawahnya itu tetap sama. Oke. Nah, di bagian kita meletakkan bahannya itu di bagian guntingan yang ada seperti ini. Kita letakkan bagian ini, bagian tengah belakang. Oke, seperti ini ya, bagian tengah belakang. Jangan lupa di bawah kita sisakan kampungnya 4 cm. Nah di bagian ini adalah bagian resletingnya. Bagian resletingnya kita kasih kampuh 3 cm ya. Nanti ini dibuang ya guys, ini dibuang bagian pinggiran kainnya. Nah kira-kira seperti ini. Ini masih tampak. Oke. Kita langsung pentuli aja. Di bagian ujung aja guys. Nah jadi di bahan utamanya ini, bagian dukunya itu kita nggak gunting dulu ya, di bahan utama. Jadi bagian dukunya ini bakalan kita gunting nanti di bahan kuringnya, bahan pelapisnya. Oke, nah jadi di bagian pola depannya, itu kita buat di lipatan. Oke, di lipatan seperti ini. Oh ya, di bagian bawahnya kita sisakan 4 cm dan langsung kita pentuli aja ya guys. And then kita mau bikin kampuh, kita pakai jarum. Buat kalian yang belum biasa menggunting, ada baiknya kalau kita menggunakan jarum dulu ya. Ingat di bagian bawah kita bikin kampuh atau kain sisanya itu 4 cm. Seperti ini, kita ikutin aja garis dari polanya ya teman-teman. 4 cm. Ini 4 cm. Dan di bagian sisi kita sisakan 2 cm. Oke. Bagian sisi sampai bagian pinggul ya, pinggul sampai ke bawah. Kita buat kampuhnya itu 2 cm. Oke. Ini kita nanti mau buat kampuh terbuka karena kita kan mau pakai sistem butik, dimana sistem butik itu bagian sisinya itu dan bagian bahunya kita menggunakan kampuh terbuka. Nah, di sini kita ikutin aja ya garisnya ya. Oke. Ini 2 cm. Sama di bagian lengannya, ini bagian lengan. Bagian lengan juga kita pakai kampuh sebesar 2 cm ya. Oke, bagian bahunya juga 2 cm. Dan di bagian leher kita 1,5 aja. Oke, bagian leher 1,5. And then langsung kita gunting pakai gunting kainnya. Kita
gunting sesuai dengan besar kampu yang udah kita tentukan tadi, yang udah kita tandai. Nah, ini ada tips untuk menggunting kain ya teman-teman. Kalau misalnya menggunting kain, usahakan supaya jangan mengangkat kainnya, oke? Usahakan dia supaya letak di atas meja, dan pilih permukaannya itu tetap lurus supaya hasil guntingannya juga mulus gitu ya. Dan pastikan juga gunting yang kamu gunakan itu, gunting kain yang kamu gunakan, nggak kamu gunakan untuk menggunting bahan lain selain kain. Ini bagian bahan utama udah. Sekarang kita ke bagian belakang. Bagian belakang sama seperti bagian depan tadi. Lengan ya. Bagian lengan kampunya 2 cm juga ya. Ini kita lihat di sini ya teman-teman, bagian panjang ininya. Karena ininya pendek, jadi kita bagian bawahnya kita pendekin juga. Oke, bagian bawahnya kita bikin kampunya 2 cm aja. Karena aku baru ingat kita mau bikin lengan pendek di bagian sininya. Kecuali kita mau bikin lengan lebih panjang dari sini ya. Ini karena bagian sisi lengannya hanya segini, jadi kita sesuaikan sama panjang sisi lengannya aja. Oke, bagian sisi lengannya kita ambil 2 cm kampunya. Oke, di bagian keliling lengannya juga 2 cm. Oke, bagian puncak juga 2. Dan langsung kita gunting. Dan oh iya, jangan lupa ya teman-teman, ini kan bagian kita mau menggunting bagian lapis atau bagian puring ya. Nah, kita akan menggunting bagian puringnya ya guys, kita letakkan ini di bagian lipatan. Oh ya, ini karena nanti ini kan bagian lapisnya, ini kita nggak ikut bagian bukunya, jadi kita menciplak lapisnya itu dari bagian buku ini, oke? Sini. Misalnya dia nggak cukup bagian ininya, oke guys, ternyata kita ada masalah. Ternyata ini nggak bisa sekali digunting karena nggak cukup bagian pinggulnya. Jadi ini belakangan aja aku guntingnya. Pertama aku bakalan gunting bagian pola depannya dulu, supaya ini kita gunting dari bagian belakangnya ya, supaya menghemat bahan. Nah, untuk bagian bawahnya ini kita naikkan kira-kira 4 cm untuk bahan pelapisnya. Andalkan ini bahan pelapisnya itu sampai sebatas ini aja gitu loh. Oke. Ini kita akan mulai menggunting. Kita akan menggunting bagian lapis. Kita tentuin dulu kali ya.
dulu. Dan kita guntingnya dari bagian sini ya teman-teman, bagian sini. Jadi di dalamnya itu kita ngikutin ini, kira-kira kampunya itu 1,5 atau 2 ini. Oke, jadi dia lebih lebar bagian depan, tapi bagian bahu sama bagian sisi dia tetap sama ya begitu. Sama bagian bawah kita gunting hanya sampai batas ini aja, ini, dan kita tetap kasih kampunya juga ya, kira-kira 2 cm dari batas yang udah kita tandai tadi. Oke, tapi di bagian sisi tetap sama ya, bagian sisi kita mengguntingnya tetap bagiannya itu sama. Oke, langsung sama-sama aja. Oke, bagian depan udah kita singkirin dulu. Sekarang kita mau menciplak bagian belakang. Oke, tadi kan masalahnya karena bagian pinggulnya nggak cukup, jadi ini kita mau balikan ya. Ini kita mau balikan aja supaya penempatan polanya itu pas. Dulu bagian sininya. Oke, ini pas bagian pinggulnya ya teman-teman. Bagian bawahnya ini juga pas, sama seperti tadi bagian depan. Bagian bawahnya kita kurangi 4 cm untuk menandakan ini bagian lapisnya itu sampai sini ya. Oke, ini batasnya, and then kita pentuli sampai ke bawah. Oke, jangan lupa kita mau ciplak bagian depannya. Kita gunting dulu bagian depannya guys. Kita gunting dulu. Nanti kita pasang lagi buat meradarnya untuk memudahkan kita menciplaknya. Ini pola belakang, ini TB ya, biar enggak ketukar nanti, sama pola bagian depannya. Ini kita gunting. Kita mau menciplak depannya. Di bagian tengah muka itu adalah guntingan dan bagian depan itu adalah lipatan. Kita mau bikin lipatannya ya guys. Bagian belakangnya ini guntingan ya teman-teman. Oke, dan kita langsung kasih aja kampunya, kira-kira 1,5 ya. Oh ya, di bagian sininya kira-kira 3 cm, bagian sekelilingnya itu 1,5. Plak depan bagian depan, karena tadi kain sisanya itu nggak cukup ya untuk bagian depannya, jadi pakai yang baru aja lagi. Oke, ini pastikan dia lurus selurus-lurusnya. Kita ambil dikit aja ya. Ingat kampunya itu 1,5 aja, 1,5 cm. Ambil bahan kerasnya bagian ini. Oh ya, interupsi ya, kita ambil langsung sesuai pola aja deh, bahan keras atau bahan interlining.
wait. Enggak pak, udah jangan kesini pak. Tukang sate lewat guys. Oke, kita ambil. Kita sesuaikan sama polanya aja ya. Kalau bahan lapis ini ciplak langsung. Kita tandai dulu. Kalau misalnya buat kita yang buat pemula ini, ada baiknya kalau kita menandai kain ini seperti ini. Kita lipat dua kertas karbonnya. Pastikan di sini tuh yang ada serbuknya gitu ya. Untuk menandainya itu kita tinggal, oh ya ini tadi bagiannya kita satuin aja ya. Kita satuin. Oke, sekarang kita mau menciplak. Pertama di bahan utamanya dulu kita ciplak, setelah itu di bahan lapisnya. Oke, seperti ini. Kita gunakan radar dan di belakangnya akan muncul garis. Nampak ya. Menggosok bagian interliningnya dan bagian ininya supaya dia merekat. Bahan strap flexnya ya, kita tekan, kita tahan seperti ini ya. Pastikan supaya bahan itu merekat dengan pasti.